Oke, silakan Pak Austin. Ya. Selamat siang Pak Ihan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai MAC atau Medium Access Control. Pada dasarnya terdapat dua jenis network, yaitu ada switch network sama broadcast network. Nah, switch network itu melakukan interkoneksi antara users dengan beberapa saluran transmisi dan switches. Syaratnya adalah sistem addressing-nya harus hierarkis atau mungkin bahasa sehari-harinya itu lebih rapi dan terstruktur untuk membantu memberikan informasi alamat pada saat proses routing. Sedangkan ada jenis kedua yaitu broadcast network. Jaringan ini jauh lebih sederhana dibandingkan switch network karena informasi bisa diakses oleh semua users melalui satu medium yang sama. Bisa disebut juga multiple access network. Artinya informasi tersebut akan di-share pada satu medium yang sama sehingga bisa dimanfaatkan oleh banyak users. Misalnya itu mobile phone atau mobile cellular yang memanfaatkan medium udara, sehingga users yaitu mobile phone bisa memanfaatkan medium tersebut untuk pertukaran informasi, untuk menerima informasi. Nah, tetapi ada masalah yang timbul apabila users memanfaatkan medium yang sama, yaitu colliding. Hal ini diakibatkan terjadinya pertukaran informasi pada saat yang bersamaan, sehingga bisa disebut colliding itu bertabrakan gitu ya. Sehingga harus ada protokol yang mengatur dan meminimalisir terjadinya colliding tersebut. Makanya perlu ada medium access control. Nah, protokol itu protokol itu bisa disebut juga MAC atau Medium Access Control, dan peran protokol ini adalah mengkoordinasikan akses kepada channel pada suatu jaringan broadcast sehingga informasi bisa sampai dari sumber kepada destinasi yang dituju tanpa adanya gangguan colliding atau setidaknya meminimalisir colliding tersebut. Karena jika dua atau lebih stations melakukan transmisi secara serentak bersamaan akan terjadi yang tadi disebut colliding. Terdapat dua skema sharing medium, ada yang disebut channelization schema dan ada MAC schema MAC. Dan channelization medium ini telah dipartisi, jadi sudah ada kayak sekat-sekatnya gitu, dan menjadi beberapa channel, dan menuju user-user tertentu. Cocok untuk stream information yang steady atau yang stabil, jadi informasi yang dikirim itu sudah jelas besarnya gitu, jadi nggak berubah-berubah. Terus keunggulannya bisa dibilang collision free, sebab pembagian channel sudah jelas dan informasi yang dikirim tadi steady. Kelemahannya adalah tidak fleksibel, sesuai dengan namanya yaitu static channelization. Jadi channelization skema ini bisa dibilang skema yang statis gitu, nggak fleksibel. Terus ada skema kedua yaitu MAC. Kalau untuk MAC itu informasi pada mediumnya unsteady atau informasi yang diakses atau yang berada pada medium tidak stabil. Jadi mungkin pada waktu tertentu, misalnya ada 3 users yang berada pada suatu medium. Ada satu user yang tidak membutuhkan medium informasi yang besar sebab informasi jadi informasinya itu datanya kecil, nggak perlu besar-besar gitu. Sedangkan ada 2 user lain yang perlu medium yang sangat banyak gitu. Sehingga pada kondisi ini memerlukan skema MAC untuk mengurangi collision yang terjadi. Terus ada 2 metode, yaitu untuk menghindari collision, yaitu scheduling sama random access ya. Jadi scheduling itu terjadwal pemakaian atau akses user kepada medium, sedangkan random sesuai dengan namanya yaitu acak. Jadi untuk menghindari pemakaian medium secara bersamaan. Jadi diacak yang satu mungkin nanti ada back of algorithm itu diulang gitu. Jadi dihitung lagi, jadi waktunya beda gitu antar 2 station. Jadi sehingga tidak mengalami tabrakan. Nah, yang pertama itu ada Aloha. Nah, jadi cara kerja Aloha itu adalah ketika informasi dikirim akan ditunggu konfirmasi ACK atau acknowledgement-nya. Jadi jika tidak diterima maka akan dikirim ulang atau di-resend dengan algoritma back-off tadi. Terus step prop adalah waktu propagasi maksimum yang diperlukan antar 2 station. Dan untuk ACK diperlukan maksimalnya 2 teprop karena kan bolak-balik. Jadi dari sumber ke tujuan terus balik lagi kan untuk mengirim ACK-nya. Jadi
diperlukan 2 tapered karena bolak-balik bisa lebih cepat karena itu kan waktu maksimumnya ya. Juga jika masih ada ACK yang diterima, maka algoritma backoff akan digunakan untuk melakukan retransmisi yang juga dilakukan secara random. Jika kita lihat X merupakan lama data tersebut selesai dikirim. Jika ternyata dibutuhkan retransmisi karena terjadinya collision, maka akan dikirim setelah backoff period atau yang ditulis di slide itu B. Jadi retransmission itu. Nah, selanjutnya ini adalah ada 2 parameter, yaitu S sama G. S itu adalah throughput, dan G itu adalah arrival rate. Throughput itu berarti data yang berhasil dikirim, sedangkan G itu adalah arrival rate dari sistem. Throughput maksimum yang dihasilkan juga diperlihatkan pada grafik bernilai 0,184 ini yang dari Aloha. Sesuai dengan grafik S sama dengan GE pangkat minus 2G. S sama dengan GE pangkat minus 2G itu didapatkan dengan menghitung nilai throughput tanpa adanya collision. Maka dari itu, kita bisa lihat nilai throughput maksimumnya. 2X itu waktu yang diperlukan untuk transmisi, dan pada waktu tersebut tidak ada transmisi lainnya. Jadi, selama 2X itu hanya satu transmisi, sehingga bisa dibilang nggak ada collision free gitu. Sehingga disebut tuh no collision. Dan dari perhitungan tersebut, grafik bisa dibentuk dan dilihat nilai throughput maksimum itu 18,4%. Sehingga dari grafik tersebut juga kita bisa mengetahui bahwa throughput maksimum bisa dicapai ketika arrival rate-nya itu 0,5. Nah, selanjutnya itu adalah slotted Aloha. Nah, slotted Aloha ini memiliki nilai throughput yang lebih baik dibandingkan dengan Aloha jika dilihat pada grafik yang memiliki garis putus-putus. Kenapa bisa lebih besar? Alasannya adalah slotted Aloha sesuai dengan namanya itu telah membagi proses transmisi menjadi beberapa time slot. Jadi sehingga informasi yang ingin ditransmisikan bisa dikirimkan hanya pada awal time slotnya aja. Jadi efek penerapan ini akan mengakibatkan collision yang mungkin terjadi bisa berkurang gitu kan, hanya dikirim pada awal time slot gitu kan, nggak bisa di tengah-tengah time slot. Dan throughput yang dihasilkan pastinya bisa lebih besar juga gitu. Karena time slotnya X, maka waktunya cukup sebesar X, sehingga didapatkan GE pangkat minus G. Dari grafik bentuk plotnya gitu. Setelah itu ada namanya CSMA atau Carrier Sense Multiple Access. Nah, jadi sesuai dengan namanya, CSMA ini mampu melakukan sensing terhadap yang sedang terjadi pada saluran transmisi. Sensing yang dimaksud adalah CSMA itu mampu mendeteksi apakah stasiun sedang melakukan transmisi atau enggak. Jika iya, maka informasi yang ingin dikirim akan nunggu dulu, bersabar. Sebaliknya, jika kosong, akan melakukan proses transmisi. Nah, jadi bisa dibilang lebih cerdas sebab mampu mendeteksi keadaan saluran transmisi. Nah, ada 3 jenis CSMA ya. Pertama ada one persistent yang akan langsung mengirimkan informasi apabila mendeteksi kalau channel kosong. Jadi kalau channel kosong langsung kirim, nggak pakai probability, nggak pakai apa, langsung dikirim gitu. Nah, selanjutnya itu adalah non persistent. Nah, non persistent CSMA ini jika merasakan bahwa channel sedang sibuk. Jadi kalau one persistent itu jika dia nungguin terus ya, standby. Jadi kayak dia ngeliat nih channel kosong, kalau nggak kosong disabar, kalau langsung didetek lagi channel kosong nggak gitu, langsung kirim kalau misalnya kosong. Sedangkan kalau non persistent CSMA ini jika merasakan channelnya sedang sibuk, dia akan melakukan back off algorithm tadi. Ada perbedaannya di situ. Sehingga setelah mendeteksi channel sibuk, maka non persistent akan menunggu beberapa waktu secara random atau back off random. Dia countdown, terus setelah waktu itu habis akan melakukan sensing lagi gitu. Dan ketika melihat keadaan channel jika kosong, kirim, kalau enggak resensing lagi gitu. Selanjutnya ada P persistent. Nah, selanjutnya ada P persistent, itu mirip dengan one persistent, tapi perbedaannya adalah ketika P persistent mendeteksi bahwa channel itu kosong atau tidak sibuk, dia tidak langsung mengirim, tapi dia memakai probabilitas untuk melakukan pertimbangan kembali untuk melakukan pengiriman atau tidak.
pada grafik CSME, one persistent memperlihatkan bahwa semakin besar nilai A, maka nilai throughput akan mengecil. A itu merupakan rasio dari deal width terhadap average packet length-nya, L. Panjang informasi itu disimpulkan dengan L tadi. Jadi semakin besar A akan semakin tidak efisien channelnya. Tetapi yang ingin diperlihatkan pada perbandingan kedua grafik di atas slide, bisa dilihat bahwa dengan nilai A yang sama, misalnya pada 0,01, one persistent CSME memiliki nilai throughput yang lebih kecil dibandingkan dengan non persistent. Tentunya dengan alasannya tadi ya, kalau one persistent misalnya kalau dia ada beberapa channel, kalau dia sama-sama melihat kalau channel itu sama-sama kosong, bisa terjadi pengiriman secara berbarengan, jadi itu masih bisa terjadi collision gitu. Nah, selanjutnya itu ada CSME tapi yang dilengkapi dengan collision detection atau CSME CD. CSME CD ini mampu mendeteksi apakah akan terjadi collision atau tidak pada station. Jika sebuah sistem mampu mendeteksi terjadinya collision sebelum melakukan transmisi, tentunya membawa keuntungan karena mampu mengurangi bandwidth yang terbuang sia-sia karena udah melakukan transmisi gitu ya pada awal. Jadi CSME-CD ini akan melakukan pengiriman sinyal short jamming apabila mendeteksi adanya collision pada channel apabila melakukan transmisi, sehingga dilakukan back-off algorithm untuk menjadwalkan resensing selanjutnya. Jika kita lihat untuk CSME jenis apapun itu semuanya gitu akan memiliki nilai throughput maksimum ketika nilai A-nya tuh kecil. Namun untuk Aloha dan slotted Aloha itu tidak dipengaruhi oleh nilai A, sebab operasi Aloha itu tidak bergantung pada reaction time-nya. Oke, sekian dari saya Pak. Terima kasih Pak. Oke, ada pertanyaan nggak Pak sejauh itu Pak? Saya belum sih Pak, tapi yang saya nggak sempat masukin yang paling belakang sih Pak, karena menurut saya presentasi udah kepanjangan. Tadi ada satu lagi kalau nggak salah ya Pak ya, di bagian sorry. Oh iya iya iya, Yang itu yang channelization tuh di ya, belakang. session itu saya belum sempat nggak masukin PPT masuknya, udah terlalu panjang saya. Iya. Mungkin beberapa komentar ya. Ini kalau kita lihat pola berpikirnya Garcia ya, medium aksesnya dia bagi jadi dua besar. Ini yang dia sebut static channelization sama yang satu dynamic dia bilangnya ya. Nah ini sebenarnya mengindikasikan sistem yang secara historical tumbuhnya berbeda ya. Yang static channelization ini tuh keluarga yang FDMA, TDMA, CDMA gitu. Itu sebenarnya sama yang Aloha, CSMA, CSMA CD itu dua-duanya sebenarnya fungsinya sama, medium access control. Ya dari segi teknik sebenarnya tujuannya sama bahwa banyak user mengakses ke medium yang sama secara bersamaan sehingga harus diatur kalau enggak tabrakan gitu ya. Mediumnya bisa apa aja, bisa kabel, bisa wireless, udara, bisa macam-macam ya. Nah, tapi yang ini, yang static channelization, memang munculnya tuh dari keluarga telekomunikasi ini ya, circuit switch. Jadi yang mirip telepon, ya sehingga makanya dibilangnya lebih steady begitu ya. Tadi Pak Austin bilangnya yang ini lebih stabil. Itu nggak berarti yang dynamic ini nggak stabil ya, karena kalau stabilitas kita berpikirnya Bible stable begitu ya. Misalnya kalau sistem nggak stabil cenderung nggak bisa dipakai ya. Jadi ini dua-duanya stabil sebenarnya. Cuman yang satu itu memang karena circuit switch itu kan idenya kalau koneksi di awal udah terbentuk, ya udah jalur itu tersedia, mau dipakai nggak dipakai, informasi itu diasumsikan akan ngalir ya, kayak telepon kabel gitu sebenarnya. Makanya yang FDMA, TDMA, CDMA itu juga munculnya jadi area pembahasan di telepon seluler ya. Jadi sebenarnya first G, 2G, 3G
itu juga keluarga telepon tuh, yang tadinya di kabel tapi terus begitu wireless dia pindah jadi seluler gitu ya. Nah kalau yang dynamic ini sebenarnya keluarga apa telekomunikasi yang lebih mirip internet ya. Sebenarnya sih yang Aloha itu munculnya di telekomunikasi satelit ya awalnya ya. Mungkin kalau di satelit juga di awalnya dipakai juga untuk telepon ya, karena zaman dulu sekali waktu masih agak awal semua telekomunikasi itu lebih cenderung suara ya. Kalau data yang lebih kecil-kecil ya, karena belum multimedia dan lain sebagainya gitu ya. Nah tapi kalau lewat satelit di awal juga model Aloha itu tuh yang muncul karena lebih simple. Ya jadi Aloha itu kan kalau di awal masih nggak pakai carrier sense ya. Pokoknya transmit aja. Kalau ternyata acknowledge-nya nggak nyampe, berarti ada collision tuh. Berarti ada apa stasiun lain juga yang transmit, makanya tabrakan datanya. Terus saya random back off. Nanti kalau random back off kemungkinan besar nggak di waktu yang sama lagi. Terus berusaha transmit lagi sampai acknowledgement-nya nyampe gitu ya. Itu simple ya, dan terutama komunikasi satelit di awal juga sulit ya, terus masih analog ya, jadi bisanya model-model yang frekuensi division multiplexing. Jadi yang Aloha itu simple dan bisa dijalankan. Tapi kalau kita lihat juga makanya efisiensinya rendah banget ya, 18% ya throughputnya. Ini kan sebenarnya luar biasa rendah ya, jauh banget dari even jauh dari 50% ya. Nah, tapi begitu di slotted ya ada kemajuan. Tapi kita harus bayangin, jadi slotted Aloha itu memang baru bisa dilakukan begitu jadi digital ya, karena dia butuh time slot ya. Dan kita harus bayangin juga logikanya sederhana sih. Kalau dia nggak pakai time slot ya, dia tabrakan itu bisa karena datanya geser ke belakang atau geser ke depan ya. Jadi daerah tabrakannya itu 2 kali lipat. Tapi kalau misalnya dia apa udah di time slot, ya berarti awalnya transmisi itu sama-sama disetujui oleh semua stasiun, dia cuman mungkin kalau tabrakan ya geser ke satu arah doang gitu ya. Jadi area collisionnya itu jadi tinggal separoh. Ya sehingga kalau dihitung-hitung rumusnya terus diturunin, digambar gitu, terus throughput maksimumnya 2 kali lipat daripada yang nggak slotted ya. Jadi ini juga sangat masuk akal. Nah, cuman 2 kali lipat itu juga masih rendah ya, 36% doang ya, nggak sampai 50% ya. Jadi ini tuh kalau saya bandwidth itu mahal ya, ini kayak diboros-borosin nih ya, karena 50% lebih saya nggak bisa pakai itu buat tabrakan-tabrakan doang. Jadi lama-lama yang kayak gini ini nggak memuaskan juga ya. Jadi orang mulai muncul yang CSMA ini ya, karena lebih baik ya, bisa mendekati 40%, 50%. Bahkan dengan yang sangat sederhana ya. First persistent ini kan yang paling sederhana. Nah, tapi jadi intinya adalah yang daerah CSMA Aloha itu memang dari awal tuh munculnya karena data komunikasi itu lebih bursty istilahnya ya, lebih lebih dinamis. Data itu nggak muncul setiap waktu, muncul kadang-kadang ya. Lalu kalau muncul kadang-kadang ada station yang butuh transmisi, kita nggak mau dia collision. Jadi butuh diatur, tapi diaturnya minimal aja karena munculnya juga data itu kadang-kadang gitu misalnya. Misalnya kalau komunikasi satelit di awal itu dia ada apa stasiun di tengah hutan ngambil data tertentu, kadang-kadang secara berkala dia ngirim data gitu misalnya, data pengukuran lah, sensor atau apa gitu ya. Nah itu kan nggak setiap waktu dia harus muntahin data gitu ya. Terus secara berkala berapa lama, ya udah pas dia butuh data dia transmit gitu ya. Jadi hal-hal kayak gitu tuh pinginnya diaturnya sederhana aja, karena data itu munculnya cenderung random ya. Makanya di sini juga yang paling tipikal tuh yang random access nih. Ya sebenarnya karena tidak mengasumsikan data itu munculnya terus-menerus kayak air mengalir ya, random. Kapan-kapan muncul sekali ya. Tapi kalau randomnya sering, ya udahlah di scheduling gitu ya, dijadwalkan gitu ya. Tapi ini sebenarnya keluarga yang lebih random access dan keluarga yang lebih dekat seperti internet. Karena kalau di internet data itu juga bursty ya, munculnya tergantung aplikasi yang kita pakai ya. Jadi nggak teratur kayak kalau kita nelfon ya. Kalau yang daerah sini nih memang
munculnya dari telepon klasik gitu. Nah lalu tadi CSMA CA ya, jadi ini ada gradasi kalau kita bilang yang mana yang lebih sopan ya. Yang first persistent ini yang paling nggak sopan. Tapi mereka dibanding Aloha mereka ada carrier sense ini nih yang basically sebenarnya membuat jauh lebih sopan daripada semua versi yang Aloha itu, karena Aloha nggak mampu dengerin di medium ada sesuatu atau enggak. Pokoknya kalau dia punya data dia transmit aja dulu. Ntar kalau nggak ketemu acknowledgement-nya baru dia random back off ya. Jadi sangat nggak sopan itu ya kalau yang Aloha. Tapi kalau carrier sense dia dengerin dulu ya. Kalau dia dengar ada yang lain yang transmit, ya daripada maksa nubruk gitu terus semua orang rugi, ya dia tunggu gitu ya. Nah tapi yang first persistent ini yang paling nggak sopan di antara yang carrier sense. Jadi dia dengerin terus dia tunggu, tapi begitu kosong dia langsung cepet-cepet masuk gitu ya. Nah kita juga langsung sadar bisa ada masalah ya, walaupun udah carrier sense, tapi bisa aja beberapa station dengerin medium pada saat yang bersama merasa ini kosong. Ya terus ya udah langsung nyerbu sama-sama ya, terutama kan yang first persistent gitu ya. Cuman kalau station itu ada beberapa yang memang nggak ada data, terus cuma sedikit aja yang ada data, terus gantian, ya masih oke lah gitu ya. Jadi yang ini simple tuh tapi masih bisa. Yang penting dia denger-denger carrier sense. Nah kalau yang persistent, yang non persistent ini lebih sopan ya. Dia kalau dia sibuk ya, dia nggak terus dengerin sampai kosong langsung transmit gitu, enggak ya. Kalau dia sibuk dia langsung back off ya. Back off itu artinya dia generate waktu tunggu yang random, terus misalnya dia langsung punya jadwal, oh mulai sensing lagi nanti berapa time slot kemudian gitu. Jadi nggak dia rasa sibuk terus dia sensing melulu sampai kosong terus berusaha langsung nyelip ke antrian gitu. Itu first persistent ya. Ini lebih sopan ya. Nah, yang paling sopan yang P persistent ya. Udah kalau sibuk dia langsung back off, tapi kalaupun udah kosong dia masih generate probability lagi ya. Nggak setiap kali dia langsung paksa masuk juga gitu ya. Karena bisa aja ada orang lain juga yang uh, rasa kosong dan mungkin udah random back off, tapi random back off-nya waktu time slotnya sama ya. Nah, jadi masih ada ya tahu-tahu nanti sama-sama random back off-nya udah nyampe, tapi yang ini transmit, yang ini enggak dengan probabilitas tertentu. Ya, jadi jauh lebih sopan lagi ya. Nah, itu juga di throughput kelihatan efeknya langsung ya. Ini yang first persistent ini maksimumnya 53%. Kalau yang non persistent ini bisa 81% nih, karena lebih sopan. Ya, kalau yang P persistent bisa lebih tinggi lagi sih ya. Jadi yang masalah adalah kalau throughputnya G ini trafficnya, loadnya tinggi, itu pasti collisionnya jadi tambah ya, karena berarti jalanannya rame. Nah masalahnya adalah kalau jalanannya rame terus collisionnya tambah, ini semua metode-metode yang random access ini pasti ambruk kapan-kapan. Nah masalahnya turunnya itu eh, seberapa cepat ya, karena kena masalah traffic jam gitu ya. Kalau yang lebih sopan dia turunnya lebih lambat ya, dan dia bisa naik sampai lebih tinggi ya, karena yang ini misalnya kalau delay propagationnya 0,1 ini 45%, ini yang 0,1 bisa 51% ya, jadi lebih tinggian gitu ya. Tapi kalau delay propagationnya parah ya, yang ini yang satu ini kan paling gede ya dibanding yang lain, ini 16%, ya ini 14% ya. Jadi masih selain dari loading ya, tergantung juga delay propagation-nya sih. Jadi kalau medium itu terlalu lama delay-nya ya, kan dia butuh tunggu acknowledgement dan lain sebagainya ya. Terus kalau delay itu lama, kadang-kadang dia mungkin waktu nge-sense rasanya kosong, tapi tahu-tahu pas dia udah mulai transmit baru collision gitu ya misalnya ya. Itu gara-gara delay-nya gede ya. Jadi bisa sial nih kalau delay-nya gede, terus tahu-tahu memang rada ambruk ininya throughput-nya. Gitu ya. Jadi kita kalau mekanisme itu sopan, throughput-nya lebih gede even kalau delay-nya juga sama, dan kalau
traffic load-nya juga tinggi, dia lebih bagusan. Cuman harga yang harus dibayar adalah supaya lebih sopan, dia harus lebih banyak mekanisme. Ya, artinya kalau yang first persistent kan dia nggak usah random back off gimana gitu ya. Tapi kalau yang non persistent dia harus langsung rajin-rajin random back off. Terus habis itu kalau yang P persistent, habis random back off dia harus masih generate probability lagi ya untuk saya boleh transmit atau enggak gitu ya. Jadi mekanismenya lebih banyak gitu, lebih lebih kompleks jadinya untuk supaya jadi lebih sopan. Nah, CSMA CD ini terjadinya nih di kabel nih. Ini CSMA CD ini klasik untuk kabel Ethernet tuh yang kalau komputer di kantor misalnya nempel ke jaringan ya. Ini pakainya CSMA CD. Jadi yang Aloha CSMA itu berkembangnya wireless ya. CSMA CD ini kabel. Versi yang wirelessnya nggak bisa pakai CSMA CD karena kalau di wireless pada saat transmit dia dengar ada orang lain transmit tuh nggak bisa. Soalnya kan ada antena transmit, ada antena receive gitu. Terus kalau dia transmit, yang receive ini budek sama yang transmitnya gitu. Atau kalaupun jadi satu, dia jadi nggak bisa detect dengan sangat baik ya collision itu ya. Jadi kalau di kabel bisa. Nah, jadi begitu di kabel dia kalau pas ada yang mulai tadinya kan dia carrier sense dulu. Terus dia rasa kosong. Terus dia mulai transmit, orang lain transmit juga. Terus dia nge-sense nih karena bisa ya. Lagi transmit, nge-sense orang lain transmit, dia tahu ada collision. Nah, terus dia kirim jamming signal. Jamming signal ini kayak teriak keras-keras ke semua jaringan bilang, diem ya. Nah, terus semua orang yang dengar jamming signal diem. Karena percuma dia transmit terus, terus tubrukan terus, bandwidth aja habis begitu, tapi nggak ada yang bisa receive ya kan. Jadi jamming signal ini menghentikan transmisi langsung dari semua orang yang ada di jaringan kabel itu. Terus mulai lagi dari awal ya, carrier sense lagi, random back off lagi gitu ya, sampai bisa transmisi lagi gitu. Tapi kelihatan ya, maka yang ini tuh yang mekanismenya paling banyak ya, bukan cuma bisa carrier sense, terus bisa random back off dan lain sebagainya, tapi juga ada collision detection-nya ini. Maka throughput-nya juga yang paling tinggi ya, karena bisa dibilang dia yang paling sopan, terus bahkan bisa neriakin semua orang lain supaya diem gitu ya kalau ada collision gitu. Terus dibanding yang Aloha yang paling primitif ya, jadi yang paling payah. Terus Aloha juga nggak tergantung delay ya, delaynya mau gede mau kecil ya dia rendah aja tetap ya, karena ini cuma bisa 36% sama 18% ya, jadi payah rendah ya. Begitu main yang CSMA selalu lebih tinggi, tapi kalau delaynya jelek dia anjlok juga ya, jadi parah juga gitu. Nah, CSMA CD ini yang paling bagus. Ya makanya ya di kabel dengan berbagai keleluasaannya akhirnya yang klasik terjadinya CSMA CD, dan CSMA CD ini juga random access ya, cocok untuk internet dan lain sebagainya. Ya. Nah, keluarga yang channelization ini ya, yang FDMA, TDMA sama CDMA ya. Yang CDMA yang digambarnya agak ruwet oleh Garcia karena kalau FDMA kan gampang ya, di frekuensi dibagi, setiap station mancar di frekuensi yang berbeda, cuman kerugiannya harus kasih guard band ya, karena kan kita sama-sama tahu frekuensi itu tak teringga ya kalau kirim pulsa-pulsa, terutama kalau udah digital. Jadi sebenarnya ini melebar sampai tak teringga nih. Cuman kalau kita kasih guard band nanti pada jarak tertentu power itu udah turun kurang dari 90% sehingga interferensi juga nggak parah gitu ya. Tapi harga yang harus dibayar berarti ada frekuensi yang diboroskan ini untuk guard bandnya supaya jaga jarak gitu ya. Nah kalau TDMA dibaginya di time, tapi butuh guard time karena setiap transmisi itu kadang ada jitternya ya, geser time slotnya, terus bisa nabrak time slot yang lain. Harus ada toleransi ya. Jadi borosinnya guard time gitu ya. Kalau dari sisi frekuensi, mancarnya di frekuensi yang sama semua, diaturnya berdasarkan waktu. Nah kalau TDMA ini frekuensi sama waktu ditabrak semua ya, karena dengan asumsi kalau codingnya bagus, sifatnya saya bisa pisahin sinyal saya berdasarkan kode yang saya pakai ya. Jadi makanya ilustrasinya ini
informasi ini versi yang apa? eh, direct spread spectrum CDMA ini ya, yang dikalihin sama codingnya langsung. Ini maka operasinya ini operasi perkalian gitu aja. Terus menghasilkan sinyal yang bandwidth-nya jauh lebih tinggi. Ini jadi sebenarnya spread spectrum. Terus lalu dimodulasi ya, entah pakai PSK, FSK atau ASK, terus baru kirim. Ya. Nah di receiver di demodulasi dulu, terus abis itu balikin CDMA-nya dikaliin lagi sama codingnya ini sehingga keluar binary information-nya gitu. Jadi caranya menggambarkan begitu tuh. Karena kalau mau digambar frekuensi waktu ini ditabrak semua frekuensi sama waktunya. Harus ada sumbu yang ketiga, sumbu coding ya, yang untuk membedakan gitu. Eh iya, basically FDMA, TDMA, CDMA ini first G, 2G sama 3G. 4G itu ceritanya pakai OFDM ya. Jadi itu udah melampaui zamannya buku Garcia ini. Jadi di luar skopnya dia tuh. Ceritanya jadi sampai di sini aja nih kalau untuk bukunya Garcia. Dan ini kalau ada pertanyaan diskusi di bawah ya. Jadi sistem medium access control mana yang lebih baik? Channelization atau random access? Gimana menurut Pak Austin? Gantung ya Pak ya. Soalnya Tergantung apa kalau nih? channelization kan dia tadi steady information, jadi apa orang yang nggak bisa akses informasi yang terlalu besar sama yang terlalu kecil. Jadi maksudnya kalau nggak dipakai pun nganggur gitu jadinya. Kalau misalnya yang tadi apa satu lagi yang bursty information berarti ya kita bisa dibagi-bagi sesuai sama apa yang dibutuhkan sama user, jadinya nggak lebih fleksibel gitu. Jadi kalau misalnya saya nonton video terus ada orang yang cuman teleponan doang, mungkin pemakaian mediumnya bisa dibedakan gitu. Mungkin gitu Pak ya. Ya, jadi tergantung aplikasi sih. Kalau aplikasinya sifatnya memang kayak komunikasi voice gitu ya, eh, telepon gitu, itu biasanya walaupun kita apa, kita tuh nggak sabar ya kalau ngomong kita mau di sebelah sono tuh ada respons seketika gitu. Karena kalau nggak delay apa, halo halo masih di sana nggak gitu ya, itu komunikasinya jadi nggak nyaman gitu ya. Jadi makanya yang klasik muncul dari jaringan telepon sifatnya lebih channelization gitu. Jadi tergantung aplikasi sih. Kalau aplikasinya memang yang lebih kayak di internet, streaming, kirim email atau browsing gitu, memang lebih cocok yang bursty ya. Jadi tergantung aplikasi. Nah, makanya kalau pas lewat internet tapi pengennya experience-nya kayak teleponi gitu ya, maka di atas jaringan internet itu di layer 6 itu session protokol itu harus ada yang jagain supaya experience-nya itu mirip kayak channelization gitu, tapi dijagainya di layer tinggi gitu. Karena bawahnya kan medium access control-nya layernya udah kayak internet ya. Jadi kalau ya lewat kabel ya CSMA CD atau apa. Tapi kita pengen experience-nya kayak bertelepon ya yang lebih lebih steady gitu, dijagainya di layer atas jadinya sekarang kalau lewat internet bertelepon. Jadi tergantung aplikasi sih. Ada aplikasi tertentu yang sifatnya lebih cocok dengan protokol tertentu gitu. Uh, Ya, pertanyaan nomor 2 sih mungkin juga udah terjawab ya. Mengapa sistem telepon seluler lebih berkembang dengan channelization? Mengapa komunikasi satelit mulai dengan metode Aloha? Karena kalau yang channelization tadi kan Pak, karena aplikasinya emang untuk ke sana, jadi steady information. Kalau saya jadi pakainya untuk ke sana. Terus Hmm. kalau yang satelit, tadi awal Bapak bilang katanya udah cukup baik ya Pak ya Aloha untuk dan ya, teknologinya baru sampai di sana waktu itu katanya gitu ya. Jadi Bapak sampai sampai Iya. kayak gitu, iya. Ya soalnya satelit itu kan dari zaman Soeharto udah ada ya. Indonesia itu termasuk yang apa pengguna satelit yang pertama itu satelit. Eh, karena kita kepulauan ya, kita susah banget bangun apa kabel ya. Baru sekarang aja ada kabel fiber optik ke seluruh Indonesia gitu ya. Zaman dulu susah. Jadi kalau orang perlu nonton TV terus dia di luar Jawa dan sebagainya
kemungkinannya cuma satelit. Jadi itu zaman komunikasi masih analog ya, tahun 80-an. Terus apa komunikasinya juga mungkin bandwidth-nya rendah ya. Yang paling tinggi bandwidth-nya kali kalau dipakai buat TV ya. Tapi TV juga zaman dulu TV hitam putih begitu ya. Terus lainnya mungkin komunikasi data yang lebih kecil lagi ya. Zaman dulu bandwidth mahal banget gitu. Jadi Aloha udah cukup ya untuk seluruh dunia yang analog itu. Telepon seluler eh, yang first G aja munculnya udah cukup late ya karena kan tadinya telepon kabel. Ya lalu telepon kabel itu analog terus pindah jadi wireless ya karena bisa pakai antena dan lain sebagainya. Tapi begitu telepon kabelnya jadi digital, eh, selulernya juga langsung 2G itu, langsung GSM. Ya GSM juga udah tahun 90-an ya. Jadi begitu GSM maka yang udah digital dan lain sebagainya jadi langsung bisa TDMA. Ya sedangkan satelit yang berkembang lebih awal ya tadinya Aloha terus lama-lama ya bisa TDMA juga sih ya begitu jadi digital gitu ya. Jadi bergerak juga. Jadi beberapa modem produsen modem satelit yang disebut dengan ini ya slotted Aloha kadang mereka nyebutnya TDMA tuh. Karena waktu zaman itu TDMA itu lebih ngetren ya sebagai teknologi digital yang lebih baru gitu dibandingkan FDMA atau Aloha. Jadi sebenarnya dia slotted Aloha, tapi kan slotted itu berarti dia ada time slot ya, sehingga nggak salah juga kalau mereka nyebutnya TDMA. Ya, waktu saya pertama kali kerja di operator satelit itu saya bingung ya, karena di modemnya bilang ini yang baru nih pakai TDMA. Terus, tapi kalau diamati throughputnya kok rendah ya gitu ya, kok TDMA gitu ya butut ya. Maksudnya udah 36% udah mentok gitu nggak bisa naik lagi ya. Oh ini mas slotted Aloha sebenarnya gitu ya. Tapi ya istilah jualan itu memang kadang bebas ya. Eh, Produsen itu mau mengklaim apa ya dibilang TDMA juga nggak salah-salah amat karena memang ada time slottingnya gitu ya. Terus makanya sekarang juga kalau orang jualan 5G atau apa ya beneran 5G atau enggak sih gitu ya. Padahal kan sebenarnya generasi 5G itu mungkin mensyaratkan harus 10 kali lipat 4G lah paling tidak bandwidth atau bitrate-nya begitu ya. Nah itu ya butuh bandwidth yang kira-kira 10 kali lipat juga sebenarnya ya. Kalau semua teknik modulasi dan lain sebagainya kurang lebih udah mentok ya, udah maksimum gitu, udah pakai teknik MIMO yang sama dan lain sebagainya, ya tinggal di bandwidthnya aja harus 10 kali lipat juga gitu ya. Nah kadang-kadang frekuensi yang bisa dibebaskan oleh regulator tuh nggak sampai 10 kali lipat. Jadi cuma 5 kali lipat gitu. Tapi ya lebih cepat terus udah dibilang ya udah kita jualan 5G nih. Ini 5G gitu. Tapi ya kita nggak tahu tuh. Makanya perlu dicermati juga sih kadang-kadang yang diklaim oleh operator maupun produsen itu gitu. Kalau slotted Ya. Aloha itu kan dibagi jadi time slot, tapi di antara time slotnya itu ada jenjang waktu juga nggak Pak? Atau dia rapat semua gitu Pak, antara time slot Pak? Ya, jadi walaupun time slotting, dia sebenarnya tetap lebih random access ya. Artinya nggak semua time slot itu diduduki. Jadi tetap sifatnya data itu bursty ya. Kapan dia ada data, dia transmit. Tapi transmitnya nggak boleh sembarangan, harus perhatiin time slotnya itu. Di time slot ini dia baru boleh gitu ya. Nggak boleh, dia harus paling nggak harus nungguin awal time slotnya baru boleh mulai transmit. Tapi kan dia melakukan itu juga ya, kalau dia transmit dia gagal dia random back off gitu ya terus tunggu lagi jadi nggak setiap kali dia harus transmit kayak TDMA jadi sebenarnya makanya kalau orang nyebut TDMA untuk slotted Aloha sih agak misleading ya cuman saya bisa paham ya bahwa untuk jualan itu kayak lebih lebih keren ya TDMA daripada kalau nyebutnya slotted Aloha ya karena mungkin orang udah tahu Aloha tuh rada payah gitu. Iya, Iya. Ada pertanyaan lagi Pak komentar kalau ada. saya belum ada lagi sih Pak. Iya. Iya. Iya, bagian medium akses
kontrol nanti minggu depan ada separohnya lagi ya, karena babnya agak gede memang. Jadi untuk minggu ini sih targetnya memang sampai di situ aja sih lecture notes kita. Nanti minggu Apa depan kalau ya. minggu depan saya sempat kalau minggu ini saya nggak banyak tugas, saya rencananya minggu depan kayak presentasi lagi sih Pak. Ya Tapi biar habis ya ya nanti jatahnya ya. saya kabarin Pak. Boleh boleh. Saya Ya, pasti tapi kalau fokus enggak aja. nanti masih ada kesempatan lainnya Ya, lagi sih. Hmm. baik Pak. Oke, thank you Pak Austin. Sampai Ya, ketemu minggu depan. terima kasih Pak Ihan.